Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Leni. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang makanan dan minuman halal. Tahukah kalian apa itu makanan yang halal? Nah, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik, atau bisa disebut thayyib. Nah, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram, hukumnya untuk dikonsumsi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu halal atau halal, yang artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Dan yang kedua ada baik atau thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Selanjutnya tentang halal meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya, makanan atau minuman itu sendiri. Nah, jadi makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Nah, selanjutnya ada halal cara memperolehnya. Nah, jadi ini sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal, tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan atau minuman tersebut, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada halal karena proses atau cara pengolahannya. Nah, ini selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Oke, selanjutnya tentang jenis makanan halal. Jenis makanan halal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, yang baik, tidak kotor dan menjijikan. Yang ketiga, yang tidak memberikan mudarat. Oke, selanjutnya tentang jenis minuman halal. Di sini juga terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu cairan yang tidak membahayakan jasmani, akal, jiwa, maupun akidah.
yang kedua yang tidak memabukkan, dan yang ketiga bukan benda najis dan didapat dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oke, lanjut. Selanjutnya tentang manfaat makanan dan minuman halal. Manfaat makanan dan minuman halal itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak mudmu'mah atau karakter negatif. Selanjutnya, menjadi sumber tenaga atau energi positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah. Selanjutnya, terjaga kesehatannya. Karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik atau thayyib untuk kesehatan tubuh. Terus selanjutnya, menjaga akal dan hati seseorang. Mengonsumsi makanan dan minuman halal akan berpengaruh positif pada pikiran dan juga hati seseorang. Dan yang terakhir ada rezekinya barokah dan mendapat ketenangan hidup. Nah, jadi membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Nah, oke anak-anak, pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga bermanfaat. Selalu membaca. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.